Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membahas pokok bahasan keberagaman etnik dan budaya di Indonesia. Jadi pada pagi hari ini yang akan kita bicarakan pokok bahasan keberagaman etnik dan budaya di Indonesia. Anak sekalian, sebelum Bapak mulai, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, kita lanjut materi kita mengenai keberagaman etnik dan budaya di Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, yaitu masyarakat yang memiliki berbagai keragaman. Faktor penyebabnya keberagaman tersebut antara lain letak strategis wilayah Indonesia, 2 kondisi negara kepulauan, 3 perbedaan kondisi alam, 4 keadaan transportasi dan komunikasi, dan 5 penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Itu faktornya, 4 faktor. Faktor yang pertama, letak wilayah Indonesia yang strategis. Kita ketahui bahwa Indonesia secara geografis diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benua Asia di utara dan benua Australia selatan. Nah, tentu saja dengan adanya posisi demikian, banyak sekali negara-negara asing yang lalu lalang lewat Indonesia ini mempengaruhi keberagaman budaya juga bahasa di wilayah kita Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Indonesia ini adalah negara kepulauan, ada kurang lebih 13.000 buah pulau. Sekitar 7.000 buah pulau yang sudah dihuni oleh manusia. Nah, karena berpulau-pulau ini terpisah-pisah. Kan terpisah-pisah, masing-masing wilayah itu mengembangkan sendiri budaya, bahasa, dan semuanya sehingga menjadi beragam. Itu alasan yang kedua. Sebab yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Alam Indonesia itu ada pegunungan, ada pantai, ada laut, ada gunung, ada perkotaan, ada pedesaan. Nah, ini juga membuat keberagaman suku, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Faktor yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, di era digital seperti sekarang ini, kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat Indonesia mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meski jarak dan kondisi alam yang sulit. Ini juga mempengaruhi adanya keberagaman di Indonesia. Yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Di era global seperti sekarang ini, semua serba internet. Ada masyarakat yang memang siap berubah. Ada yang kekeh mempertahankan budaya yang sendiri. Ini juga mempengaruhi daripada adanya keragaman budaya di Indonesia, juga suku dan lain-lainnya. Nah, sekalian kita lanjut. Keberagaman masyarakat Indonesia
keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, kepercayaan, dan gender. Keberagaman suku bangsa dan budaya. Ciri-ciri suku bangsa adalah memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan lainnya, termasuk tempat asalnya. Keberagaman agama, ada Buddha, ada Hindu, ada Islam, ada Katolik, ada Konghucu, ada Kristen, juga ada animis. Ini keragaman. Kemudian keragaman ras, ada Malayan, Mongoloid, ya, ada Melanosoid, ada Asiatik Mongoloid, ada Kaukasoid, dan lain-lainnya. Keragaman gender, perilaku yang disebabkan oleh jenis kelamin, memberikan tugas-tugas tertentu berdasarkan jenis kelamin. Kemudian ini keragaman suku dan bangsa, ini contohnya, dan agama. Ini keragaman agama, ya, dan kepercayaan. Keberagaman ras, itu masing-masing ras. Berikutnya keberagaman gender dengan tugas-tugasnya. Arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dampak positif, dampak negatif. Kamu perhatikan itu dampak-dampaknya, ya. Kemudian perhatikan perilaku toleran terhadap keberagaman agama, suku, ras, budaya, dan gender. Ya, memperhatikan itu. Toleran ini sudah diatur oleh Undang-Undang 1445 pasal 29 ayat 2. Ini toleran dengan agama. Tuh, lihat, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Diatur. Jadi toleran itu memang suatu keharusan kalau pengen hidup itu tentram, nyaman, dan damai. Perilaku toleran terhadap suku bangsa dan juga perilaku terhadap keberagaman sosial budaya. Perilaku dan semangat kebangsaan dapat dilakukan dengan 4 cara. Tuh, perhatikan, ini 4 caranya nih. Kalau pengen tetap utuh, ini 4 langkah. 4 cara untuk agar keberagaman ini tetap eksis, tetap akur dan utuh, dan akan maju terus Indonesia. Keseragaman gender, kesadaran gender ini penting. Kesadaran gender berarti meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki dan perempuan dalam masyarakat secara sejajar. Jadi kedudukan perempuan laki sama aja dalam fungsi, ya, di masyarakat. Tugasnya ini anak sekalian, ada 5 tugas yang harus kamu jawab di bahasan pokok bahasan ini. Bapak yakin kamu bisa jawab dengan baik. Boleh lihat buku cetak, boleh lihat Google. Kamu kerjakan di buku latihan, tidak dikumpulkan, nanti kita bahas ketika tatap muka, insya Allah di bulan Januari. Sampai sekian kalian pokok bahasan pagi hari ini mengenai keberagaman etnik dan budaya. Jumpa lagi di PJ berikutnya. Akhirnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.